Jadilah saya di sana jadi wakil kepala sekolah. Udah, gitu. Jadi, oh, ternyata begini pendidikan. Oh, ini wah. Dan belajar dari sana sambil belum dikeluarin dari perusahaan. Jadi itu semua racikan-racikan itu yang membuat saya merasa saya akan jadi guru aja dalam hidup ini. Dan ketika SD selesai, saya langsung bilang ayah saya mau masuk PGA supaya cepat jadi guru. Malang melintang, pelatihan guru dari Sabang sampai Merauke, seluruh pelosok Nusantara, ini Bu Ice sama Bu Wei itu sudah sangat glotok abis gitu ya. Memahami berbagai konteks di kita itu. Apa yang Bu Wei atau Bu Ice rasakan ketika membersamai guru-guru? Ada nggak sih momen yang sangat powerful gitu, yang sangat berkesan dari puluhan tahun nih mendampingi guru-guru kita di berbagai penjuru tanah air? Mungkin ke Bu Ice dulu. Banyak Pak Iwan, banyak. Jadi di berbagai ruang training yang saya pernah pegang, dari Papua, Aceh, Flores, dan berbagai banyak tempat. Guru itu sangat semangat ketika membahas apa yang terjadi di kelasnya, apa yang menjadi permasalahan dan kegembiraan mereka di dalam kelasnya. Nah, dan yang sering kemudian dianggap sebagai penghalang terbesar adalah regulasi-regulasi. Itulah sebabnya ketika saya kembali menyuarakan ke dalam berbagai forum diskusi tentang pendidikan, saya bilang bahwa yang perlu dibenahi itu adalah regulasinya. Regulasi yang kemudian dapat dipretelin sampai bawah. Sehingga guru mengerti bahwa ketika mereka melakukan proses pembelajaran dengan anak-anaknya, mereka tidak terganggu oleh proses administrasi yang berbasis regulasi yang tidak membantu mereka untuk mendidik anak-anak. Jadi sering ketika berpelatihan saya tanya ke mereka, Bapak dan Ibu berpihak pada membisarkan anak atau berpihak pada menyenangkan atasan? Sebenarnya kami ingin berpihak pada anak. Tetapi ketika kami melanggar atasan, hidup kami terganggu. Jadi kalau kita lihat yang saat ini menjadi bagian yang perlu kita semua pendidik pikirkan, bukan karena guru kita malas, bukan karena guru kita nggak mau, tetapi bagaimana mensinkronkan antara berbagai aturan, berbagai pengemban aturan, terutama di daerah ya, sampai di tingkat kecamatan, untuk memampukan guru memproses anak-anaknya. Hanya Pak Iwan, untuk Indonesia, kita ini terjajah oleh ujian nasional cukup lama. Sehingga ketika guru bersenang-senang di dalam kelas, kemudian ingat ada ujian nasional, kembali lagi mereka setelah training begini, Bu, memang sih trainingnya bagus, memang sih semua bisa saya terapkan di kelas, tetapi kalau di akhirnya anak-anak itu hanya diuji, saya nggak bisa melakukan ini semua di kelas, karena saya tetap harus fokus melatih soal. Nah ini yang menurut saya menjadi dilema cukup lama, yang kemudian diputus oleh pandemi COVID-19 dan dihentikannya ujian nasional. Nah, setelah itu baru kelas-kelas pelatihan itu agak mulai lega. Agak mulai lega karena mereka sudah bisa mempraktekkan. Tetapi menurut saya
masih ada ganjalan sekat-sekat yang membuat guru belum bebas dalam melakukan itu. Jadi pelatihan guru sebenarnya harus sinkron dengan regulasi. Cerita yang paling unik gak dari banyak, semua? Pak. Oh iya banyak sih. Banyak. Yang paling diingat saat ini. Yang paling Kalau banyak saya udah yakin ntar stoknya kita sampai 5 jam kemudian gitu ya Bu. Yang sering saya dapati dan mudah sekali saya ingat adalah ketika gini, guru, saya baru tahu ya ternyata anak-anak kalau kita di kelas diperlakukan kayak begini, anak-anak juga pasti senang. Itu selalu Pak. Yang paling sering saya ingat itu ketika guru, Bu Ice tiba-tiba dia nangis. Kenapa Bu nangis? Saya kenapa baru kenal ini ya? Anak saya terus terang saja tersiksa dengan pembelajaran saya. Dan yang berikutnya lagi ada seorang Romo yang pada saat pelatihan itu beliau terus bercucuran air mata. Kenapa? Karena saya selama ini tidak mendidik anak-anak, tetapi saya memaksa anak-anak. Ada satu lagi, pelatihan di sebuah sekolah yang karena di timur mereka mengatakan begini, anak-anak di timur nggak bisa kalau kita tidak menggunakan rotan dan kayu. Oh, kenapa? Karena anak-anak di timur ini bukan tergolong manusia. Saya bilang begitu. Ya enggak, sifatnya itu memang beda. Oke, kita pelatihan dulu ya. Pelatihannya memang tentang sosial dan sosial emosional. Tapi belum zamannya guru penggerak ya Pak. Belum ada mata pelajaran khususnya. Saya udah bikin sosial. Kemudian selesai upacara, selesai pelatihan 3 hari. Semua alat itu, kayu, rotan, semua dikumpulkan. Ibu, ini kita buang. Kami Siapa berjanji, mereka, guru-guru dan kepala sekolah. Tidak disuruh kepala sekolah. Mereka setelah pelatihan itu. Ternyata anak-anak itu bisa diajak omong ya Bu. Boleh diajak omong. Iya, dikumpulkan semua. Ini tidak akan kami pakai. That was the very best moment that I have ever had. Karena kayak betul-betul menggugah dari dalam. Dan ada guru yang tadinya 2 orang ini bermusuhan. Hanya guru. Karena dua orang guru ini bermusuhan. Karena yang satu selalu menggunakan rotan, yang satu tidak mau. Jadi pokoknya bersikeras. Terus saya ya biasalah pelatihan kan kita aduk-aduk ya kelasnya begitu. Dan akhirnya mereka berdua ngadep saya, Bu, kami sudah bersepaham. Itu gimana ya Pak Iwan? Itu bayarannya nggak bisa ditebus dengan uang. Momen yang mengubah paradigma dalam waktu yang relatif cepat. Dan ketika 3 tahun berikutnya saya berkunjung ke sekolah itu, it becomes something else. Suasana sekolah menjadi berbeda sekali. Dan sekarang sekolah penggerak Pak. Oh, sekolah yang itu jadi sekolah penggerak. Oke. Kalau gue gimana? Yang apa pengalaman paling powerful atau apa yang Ibu jumpai secara singkat ya perjalanan membersamai para guru-guru kita di berbagai pelosok Nusantara? Sebetulnya sama seperti Ibu Ice banyak sekali. Tapi mungkin kalau misalnya bisa disimpulkan, sebetulnya mereka itu berdaya. Para guru tuh iya. Jadi kadang-kadang kita tuh paradigmanya, oh kalau di Jawa atau kalau misalnya sekolahnya tuh bangunannya dalam tanda kutip tembok, gedung gitu, itu berarti guru-gurunya juga bagus. Kalau misalnya sekolahnya biasa saja, biasa, gurunya tidak mampu. Tidak. Saya mendapati bahwa guru-guru mau di kota besar, mau di pelosok, mau dari sekolah yang apa adanya saja secara fasilitas, mereka itu punya potensi yang luar biasa, tinggal paling ditemani dan diberi exposure gitu ya, kesempatan untuk bereksperimen, menguji coba. Memang
kalau misalnya saya memberikan training, salah satu ciri khas saya juga pada waktu pelatihan kreatif itu saya tidak menggunakan laptop. Saya juga tidak membawa barang-barang yang harus saya bawa dari Jawa gitu. Saya menggunakan apa yang mereka miliki. Saya ingat sekali di Rote tidak bisa menggunakan telur rebus karena telur itu mahal. Padahal saya mau menggunakan contoh yang itu matahari. Akhirnya mereka mengatakan saya bisa menggunakan kelapa. Oh iya bisa. Karena mereka, dan itu menjadi lebih dekat karena mereka akrab sekali dengan kelapa. Yang saya ingat, karena kemudian mereka diberi kesempatan melihat di sekeliling mereka dengan lebih tajam dan boleh mencoba-coba di pedalaman Kalimantan Tengah. Ketika waktu itu saya menggunakan cacing untuk pelatihannya. Seminggu kemudian dia katakan, "Bu, izin ya Bu, saya mau menggunakan metode Ibu tapi menggunakannya cecak." Jadi cicak digunakan dia, tapi jangan membunuh cicak. Ya, enggak Bu, janji tidak membunuh. Tapi betul-betul mendekatkan apa yang mereka miliki. Buat saya tuh, berarti kan matanya sudah terbuka dan mereka bisa meneruskan kan. Saya pakai cacing, dia pakai sesuatu yang lain lagi. Oh, itu berarti sudah bisa gitu. Di lain pihak, mereka juga berani untuk mencoba dan salah itu tidak menjadi kompetitif gitu, harus benar. Oh bisa ya, cuma dengan tali rafia, cuma dengan dus, cuma dengan ini. Itu mereka rasakan bahwa saya bisa lebih bebas. Dan itu banyak sekali. Nah, kalau itu di ruang pembelajaran dalam tanda kutip. Tapi ada satu lagi juga, di Bima. Ketika di Bima, karena satu pertemanan segala macam, saya diundanglah menginap di satu orang guru. Dan di Bima dengan tradisi Islami yang sangat kuat kayak gitu, dia mengajak saya berwisata ke situs agama Buddha di Bima. Yang teman-temannya sendiri pun tidak tahu. Bayangkan, jadi ibu ini seorang guru di sebuah sekolah dasar, tapi karena mengenal saya, mengenal cara pelatihan segala macam, Bu, mari Bu, main yuk Bu. Saya akan membawa ibu ke tempat yang tidak pernah dipikirkan gitu. Membawa ke situs Buddha, bahkan teman-temannya pun tidak tahu situs itu. Terus yang lebih mengharukan lagi juga, karena pengalaman bersama ini yang terus-menerus, saya melewati hari Minggu di sana, dia memastikan bahwa keponakannya mengantar saya ke gereja dan menunggui saya. Bagi saya ini hidden kurikulum dari pendidikan. Sesuatu yang tidak perlu kita khotbahkan, harus saling menghargai. Ketika kita memberikan hidup kita, membersamai, menerima keberadaan itu dengan saling menghormati, maka yang diterima pun yang seperti itu. Itu juga sama Pak, priceless Pak. Nggak ada di kurikulum, harus diajarkan segala macam. Ada, diajarkan. Tapi kemudian praktiknya mungkin terbatas ya. Ketika menjadi perilaku kehidupan sehari-hari, itu saya ingat terus-menerus sih. Kalau boleh ditambahkan, apa yang disampaikan Bu Wei dan apa yang tampaknya guru-guru kita itu hanya perlu diungkit sedikit kepeduliannya dan kemudian diberi kepercayaan, trust. Ketika peduli, ketika mereka sudah menjadi guru, terserah latar belakangnya apa, yang perlu dibangun utama adalah peduli. Karena memilih profesi menjadi guru adalah peduli untuk hidupnya orang lain. Bukan peduli, bukan meluluskan anak dari sekolah, tetapi peduli akan perbaikan hidup orang lain. Nah, ketika itu sudah dibuka kuncinya, mari kita beri trust para guru untuk melihat lingkungannya, untuk menggunakan berbagai materi. Kan sudah jelas ada tujuannya. Jadi peduli dan trust ini menjadi kata kunci. Ruang Pak. Dibuka kuncinya dengan peduli,
bahwa dia itu memilih profesi ini untuk peduli dengan perbaikan hidup orang lain. Dan kemudian ekosistem memberikan trust. Betul. Ada ruang agar mereka bisa berdaya untuk bereksperimentasi. Betul. Menunjukkan kepeduliannya itu kepada anak-anak. Dan mereka tuh hebat loh Pak. Mereka tuh bahwa yang naik motor sampai kilometer, yang sampai harus menyusur sungai, yang harus mengunjungi anaknya dan untuk mengenali anaknya, itu tuh nyata dan masih banyak terjadi di Indonesia. Bahwa ada guru-guru yang kemudian bersama-sama membiayai, jadi istilahnya giliran memberikan sarapan ke beberapa anak, itu juga sangat nyata. Dan itu kan tidak ada di format ya. Yes. Dan itu kasihan guru-guru yang sudah berupaya seperti itu ketika ternyata oleh regulator hanya dimintain laporan yang sifatnya artifisial saja. Pengorbanan fisik yang begitu besar. Mereka sampai nyebrang sungai, sampai naik bukit, bawa motor terseok-seok. Ketika yang diminta hanya berupa laporan checklist, kasihan. Mereka itu sebenarnya ingin peduli memperhatikan anak. Tetapi rapornya cuma yang diminta cemen banget gitu. Bukan bentuk anak-anak yang memiliki dampak pendidikan dan kemudian berdaya. Tetapi hanya sekedar laporan saja. Itu yang saat ini tetap harus menjadi upaya Indonesia. Ini satu guru SD, sekarang jadi kepala sekolah SD di kota Ambon. Di kota Ambon itu bukan SD dan bukan sekolah yang besar. Loh, sekolahnya walaupun di kota yang masuk gang, pokoknya sekolahnya juga sempit. Dari harusnya 6 kelas dong, hanya punya 3 kelas. Itu satu. Tapi yang istimewanya dari ibu guru ini, ibu kepala sekolah ini bukan masalah ruang kelasnya saja. Tetapi bahwa dia melihatnya ke si anak. Dan saya ketemu dengan si anaknya itu sendiri. Jadi rupanya di gang itu ada satu anak yang mungkin secara pendampingan orang tua kurang. Mungkin secara kemampuan juga memang dibatas gitu. Sehingga usianya SMP tidak sekolah dan belum bisa membaca. Ibu kepala sekolah ini hanya mengatakan kepada para orang tua, saya mau menerima anak ini. Gak ada suratnya Pak, suratnya gak jelas. Jadi mau diusahakan segala macam juga ya memang perlu proses. Dan ketika si anak ini kemudian diterima di sekolah, teman-temannya merasa risih. Karena anak ini bau sekali. Tapi kemudian bagaimana ibu kepala sekolah mengajarkan anak-anak justru untuk menemani anak ini supaya membersihkan diri segala macam. Menerima anak yang tidak jelas. Secara usia jelas bukan SD, kemampuannya tidak bisa membaca dan membuat teman-temannya mau menerima. Ini kepala sekolah aneh buat saya. Dan itu saya temui, bukan di sekolah yang hebat. Terus yang lebih ekstrim lagi, ibu ini pun mengangkat anak yang entah orang tuanya siapa, karena segala macam yang sesudah diangkat pun ya setiap bulan harus dia bawa ke rumah sakit. Saya katakan, ibu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang membuat ibu melakukan hal ini? Ya tadi Bu, kan nggak mungkin melihat anak berkeliaran kayak gini, masa nggak sekolah ya Bu ya? Kalau dianya memang belum bisa ya nggak apa-apa, kita terima, kita temani, kita buat dia mampu, kita siapkan untuk dia beranjak dewasa dan siap. Enggak Pak, kalau melihat sekolahnya ibu ini kepala sekolah SD yang ruang kelasnya cuma 3 kelas, bukan sekolah mewah Pak, dan itu ada. Ya. Terjadi sekarang gitu. Peduli, jadi ya. Kita punya para pendidik yang baik, yang punya hati. Kita punya pendidik yang mau belajar sebetulnya. Tinggal tadi ditemani yuk,
ditemani terus-menerus dan diberi ruang dan diberi dalam tanda kutip bahwa diajak gitu, justru dilibatkan, itulah buat saya lebih merupakan penghargaan dibandingkan mungkin jabatan atau sertifikat. Banyak Mbak orang-orang seperti itu. Membuat saya berpengharapan di pendidikan. Iya. Dan jauh lebih mudah menginspirasi para guru di ruang training. Daripada memberikan wawasan para para pembuat kebijakan untuk memahami proses mendidik yang sebenarnya. Padahal proses pendidikan ini tidak bisa disekat-sekat. Proses pendidikan bukan proses ganti kepala daerah, ganti peraturan, ganti menteri, ganti peraturan. Oke, kalau peraturan atau apapun mau diganti, tetapi perlu diingat yang dididik adalah manusia yang perangkatnya adalah tetap akal pikirannya dan hati nurani. Oleh sebab itu para pembuat kebijakan harus memberikan empati berupa kepedulian terhadap bagaimana para pendidik yang sudah membangun dirinya untuk peduli kepada anak-anak didukung dengan regulasi yang mendukung kepedulian tadi. Karena pada akhirnya ketika proses itu berlangsung, kembali para guru harus memikirkan nasibnya sendiri. Yang nasibnya ditentukan oleh ketaatan terhadap regulasi. Dan ketika regulasi tidak berpihak pada anak, bagaimana kepedulian guru itu akan ditampung. Dan ini menurut saya catatan penting buat kita semua. Buat saya, buat Bu Wei, buat Pak Iwan, buat semua pihak. Karena kita mendidik anak-anak, mendidik calon penerus Indonesia di bilik-bilik kelas. Tidak ada ruang camp khusus untuk mendidik calon generasi yang meneruskan Indonesia. Campnya ada di dalam kelas. Oleh sebab itu antara kelas, guru yang langsung menghadapi matanya anak-anak ini perlu dukungan. Dukungan regulasi yang peduli terhadap guru dan anak. Nah, Bu Ice, sekarang kita pindah ke konteks sekarang dan menatap ke masa depan. Ya. Apa yang menurut Bu Wei dan Bu Ice dalam beberapa tahun terakhir, sebutlah 5 tahun belakangan ini, yang sudah mulai bisa tertata dan apa PR kita yang masih tersisa untuk penataan selanjutnya? Tadi banyak sekali inspirasi yang luar biasa, poin-poin utama dari pengalaman, wisdoms of experience dari ibu-ibu berdua. Melihat berbagai kondisi di seluruh tanah air, di pelosok-pelosok negeri. Yang sudah tertata, yang sudah mulai oke saat ini itu apa, dan yang PR kita selanjutnya itu apa? Boleh saya duluan, Wei? Silakan. Yang saat ini sedang tertata adalah menggugah kembali fondasi mendidik. Dan pada 5 tahun terakhir ini, yang sedang dikulik kembali adalah fondasi. Fondasi bagaimana ngurus manusia. Melalui saya tidak tertarik dengan jargon-jargon, tetapi semua yang dilakukan ini adalah membongkar fondasi. Bahwa mendidik itu mengikuti cuman regulasi, mendidik itu main checklist, itu yang dirombak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat buat kita semua. Guru harus merubah paradigmanya. Dari sekedar meluluskan anak, dari sekedar melatih anak soal-soal, untuk menjadi seorang yang menyiapkan hidupnya anak di zaman global seperti ini. Dan ini mulai ditata. Kami berdua sepakat, the devil is in the detail.
ketika sudah sampai menggarap hal-hal kecil, semua orang merasa perubahan ini menyulitkan, perubahan ini menyulitkan. Tapi ketika kita berbicara kepada guru-guru yang tidak pernah tersentuh oleh gemerlapnya, diundang jadi pelatih ke sana, diundang sebelum-sebelumnya, kita melihat kemurnian. Kita melihat kemurnian yang ada di dalam diri guru ketika dia menghadapi anak-anak dengan mengikuti proses perubahan di 5 tahun terakhir ini. Ketika tahun lalu, akhir tahun, saya ketemu seorang guru SD di Buleleng yang kemudian dia bisa menyampaikan dari prakteknya, kemudian yang selalu saya sebut theorizing. Guru itu adalah agen teori. Dan si guru SD yang dari SD yang sangat tidak terkenal ini theorize what he practice. Saya merasa itu adalah dampak dari upaya transformasi yang sedang dilakukan. Yang kemudian ternyata orang-orang yang gak pernah tersentuh dari pojok-pojok itu, dia mempunyai inisiatif dan ternyata pintar. Dan he can theorize dengan sangat baik di depan ratusan guru. Ada saya dengan confident karena dia berbasis praktek. Berbasis praktek apa yang dia pelajari dari regulasi-regulasi yang ada. Saya bilang, this is the way how education should be improved. Karena mereka disentuh di konteksnya masing-masing dan pada akhirnya ketemu. Itu yang saya melihat dan kenapa kemudian saya ikut bersama-sama merayakan ini untuk melihat apa yang bisa terus diperbaiki. Banyak yang terus bisa diperbaiki, banyak sekali tantangan, banyak sekali kelemahan. Tetapi kita saat ini Indonesia menyentuh bagian pokok yang harus diperbaiki. Dan itu saya buktikan ketika presentasi di level Asia Pasifik, presentasi di UNESCO. This is the way how education should be transformed. Oke. Makasih Bu Ica, itu luar biasa ya pemahaman apa yang ada sekarang. Tapi mungkin nanti kita banyak yang ke depan kita akan lebih gali lebih dalam lagi. Bu Wei dulu. Betul. Apa yang kerasa? Ya selama 5 tahun ini yang paling saya rasakan adalah kesempatan. Bahwa karena guru-guru tadi yang tadinya tidak pernah terundang atau dipilih, ditandai, karena mereka mungkin ada di sekolah yang tidak punya label tertentu, mereka punya kesempatan, ternyata saya boleh belajar ya. Itu juga yang sangat berharga bagi mereka. Bukan sekali, 2 kali ketika mereka bertemu terus bercerita bahwa terima kasih karena ada kesempatan yang bisa saya coba. Kemudian juga selain kesempatan belajar, tetapi juga kesempatan untuk mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya dari ragam daerah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kalau misalnya seorang yang di Boyolali, saya ingat sekali, terus udah gitu bisa didampingi atau mendampingi ketemu dengan guru yang di Sumatera Utara, atau ketemu dengan yang teman-temannya yang di Kalimantan, dari ragam kota, dari ragam budaya yang berbeda, terus belajar bersama-sama. Dan belajarnya bukan sekedar untuk menghasilkan lembar kerja. Tetapi belajarnya untuk mari kita bermimpi bersama bagaimana menemani anak-anak ini. 5 tahun ini buat saya, kalau disimpulkan itu, kesempatan. Kesempatan untuk bersama-sama dan kesempatan untuk belajar. Yang tidak berkasta gitu. Itu yang saya lihat. Saya bisa belajar terus-menerus. Tidak harus mencapai sesuatu dahulu gitu, itu yang buat saya itu. Baru kemudian saya mendapatkan kesempatan dan
karena ada kesempatan itulah juga yang membuat guru-guru ini ketika ditemui, saya baru saja pulang dari beberapa daerah dalam waktu 2 minggu ini, menimbulkan tadi semangat. Ternyata saya bisa ya, ternyata saya bisa ya. Saya bisa ya. Bahwa ketika ada seorang dari pusat datang, tidak untuk menggurui macam-macam, tapi justru untuk belajar dari mereka. Oh, didengar ya. Ternyata saya itu didengarkan ya. Punya ruang ya. Oh, itu yang sangat baik yang saya lihat selama 5 tahun ini. Tentunya bahwa kita blessing in disguise dengan pandemi, perubahan yang terjadi terhadap akses teknologi juga sangat membantu, sangat mengubah, mempermudah akses yang tadi, yang memang nantinya juga tetap perlu diingatkan, teknologi adalah tools, bukan segalanya. Karena manusia, murid-murid mereka bukan berarti mesin yang kemudian dididiknya dengan mesin juga. Saya percaya ketika mereka kemudian mendapatkan kesempatan menggali lagi dan diperkuat lagi mengenai filosofi mendasar tadi, bahwa Ki Hajar Dewantara itu jelas orang Indonesia, bukan orang asing. Filosofinya yang sangat hidup, yang mungkin selama ini tidak pernah mereka pelajari, dan mereka sekarang pelajari. Dan itu membuat mereka juga bangga. Oh iya, bisa loh Indonesia di pendidikan ini. Itu Pak. Dan saya pikir yang membahagiakan adalah ketika berita itu datang dari bukan guru-guru yang gemerlapan, bukan guru-guru yang biasa di atas panggung, tetapi justru dari guru-guru yang jauh-jauh, yang saya paranin di Maumere, yang saya paranin di wilayah-wilayah lain yang tidak tersentuh. Justru mereka yang tidak pernah tersentuh itu ternyata kemurnian batinnya. Begitu dikulik kepeduliannya, diberi trust untuk melihat bahan yang mereka bisa pelajari, dan kenapa itu yang muncul banyak gitu ya. Artinya bahwa mereka yang tidak ikut meramaikan panggung bukan berarti mereka tidak mampu. Justru menurut saya mereka mempertahankan kemurniannya untuk menjadi seorang pendidik. Dan ketika kita berbicara waktu yang akan datang, janganlah masa politik ini dijadikan kesempatan untuk kemudian membalik lagi melihat pendidikan sebagai sederetan dokumen, sebagai sederetan aturan yang tidak berpihak pada anak. Perubahan politik boleh, perubahan legacy setiap menteri boleh, tetapi ingat, di dalam dunia pendidikan yang kita urus adalah manusia yang ingin selalu hidup lebih baik, dan modal utamanya adalah akal dan budinya yang perlu digarap ketika mereka berada di sekolah. Itu yang saat ini menurut saya menjadikan saya galau, Pak Ivan, terus terang saja. Ketika praktek-praktek suara guru banyak sekali yang positif, masih ada juga yang merasa enakan seperti sebelumnya. Saya bilang mundur, jadi guru di tahun yang lalu aja, jangan jadi guru sekarang. Karena menjadi guru yang sekarang harus bisa melihat bagaimana anak-anak bertumbuh sesuai dengan kodratnya, dan kemudian dapat menikmati hasil belajarnya ini sesudah lulus dari sekolah. Bukan sekedar lomba-lombaan di atas panggung ini lebih baik. Education is not competition. Education is not performance. Education is life. Ketika kita tidak genuine, ketika kita tidak tulus, maka kita sengaja menjerumuskan anak-anak kita. Jadi itu yang betul-betul ini ya Bu Ceng. Kalau Bu Wei, apa yang mungkin perlu dikuatkan untuk
PR kita yang tersisa yang belum betul-betul saat ini tuh masih perlu dikuatkan ke depan? Yang saya lihat itu adalah bahwa ketika kita berpikir mengenai pendidikan, kita tuh harus berpikirnya secara sistemik. Ketika sistemik artinya kita saling berkoordinasi, melihat apa yang dilakukan di sini, kemudian dikaitkan di sini, siapa yang kemudian menjadi arsiteknya, tapi siapa yang kemudian menjadi sipilnya, terus bagaimana memastikan keberlanjutannya seperti apa, dan bukan hanya keberlanjutannya, tetapi kalau misalnya dari hulu ke hilir berarti sama, dari hilir ke hulu ditarik juga mencapai tujuannya yang sama. Itu yang mungkin yang akan menjadi PR kita. Sehingga ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang ada di pendidikan yang mungkin bertanya, ini nanti gimana? Ini nanti gimana? Saya katakan ibaratnya, kita sekarang sudah menggunakan televisinya LED. Jangan sampai kita membawa lagi ke depannya televisi tabung. Itu satu, tetapi bukan hanya produk, tapi juga tadi filosofinya. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentu itu dibuatnya dari 1922 bahkan sebelumnya gitu, dan masih kuat. Sehingga PR-nya untuk para pemegang kebijakan siapapun, boleh tidak belajar yuk, silakan belajar Ki Hajar Dewantara. Gali kecintaan dia mengenai bangsa ini. Gali kecintaan akan kekayaan negeri ini. Gali sehingga menjadi fondasi baik di pendidikan, di tataran lapangan maupun di para pengambil kebijakan, sehingga kita tidak sembarangan untuk melego negeri ini, menjual negeri ini dengan label yang seakan-akan mewah tapi tidak berdasar. Itu PR-nya yang untuk ke depan sih Pak. Masalah bekerja secara sistemik, masalah bekerja secara berkelanjutan, saling terintegrasi, terus bisa ditarik hulu ke hilir dan punya fondasi yang kuat. Ya. Dan kenapa juga Ki Hajar Dewantara dari tahun itu sampai hari ini filosofinya tetap bisa dijalankan, masih bisa diterjemahkan di dunia yang sudah sangat berbeda pada zamannya. Karena pegangannya, mendidik adalah mendidik manusia yang mempunyai hati dan akal pikir. Bukan anak diseragamkan, tetapi anak dengan keunikan masing-masing. Dan itu sampai akhir zaman akan tetap. Dan itu yang menjadi fondasi dari Ki Hajar Dewantara. Mau mencari kemana lagi kita? Pendidikan bukan panggung sandiwara. Bukan untuk sandiwara politik, bukan untuk sandiwara sosial. Tetapi pendidikan adalah menyiapkan anak-anak untuk kehidupannya yang lebih baik dan secara kolektif untuk membangun peradaban bangsa. Makasih Bu Ice, Bu Wei. Kayaknya ini kita bisa lama ini ngobrol ya. Saya tentunya banyak ya resonating dengan apa yang Bu Ice dan Bu Wei sampaikan gitu. Dan PR kita tentunya menjaga keberlanjutan momentum yang sudah ada gitu. Bagaimana mungkin dari Bu Wei dan Bu Ice pesan kepada para guru, kita jaga optimisme momentum yang sedang berlangsung saat ini. Ini mungkin udah bagian kita di akhir. Pesan apa yang Bu Ice dan Bu Wei bisa sampaikan? Saya duluan ya Bu. Untuk optimisme kita ke depan. Izinkan saya untuk ngomongnya juga mungkin ke area spiritual ya Pak ya, karena saya pun dipanggil ke pendidikan karena area spiritual itu. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan barang sisa. Baik anak-anak sisa, nggak ada. Dengan segala keberagaman mereka, dengan segala kemampuan mereka, nggak ada. Tuhan tidak pernah menciptakan barang sisa.
Mereka masing-masing punya potensi. Dan sama juga, sama seperti Tuhan menciptakan anak-anak bukan barang sisa, Tuhan juga memanggil para guru-guru, para pendidik, bukan karena itu pekerjaan atau panggilan sisa. Bukan. Tapi justru karena pendidik itulah yang dipanggil untuk menemani anak-anak ini, yang ciptaan Tuhan. Bapak Ibu pendidik ciptaan Tuhan, menemani ciptaan Tuhan yang ke depannya. Jadi dengan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan, kita punya panggilan, pelihara panggilan tersebut dan bekali diri untuk terus-menerus belajar. Belajarnya tidak lagi sekedar tips and tricks, 5 cara mengelola kelas, bukan lagi. Tapi belajar tadi yang fondasi, mengapa sih saya harus mengelola emosi saya? Mengapa sih saya harus mengenal aset yang ada di sekeliling saya? Kenapa sih saya harus belajar untuk melihat potensi tiap anak dan kemudian menemani mereka untuk bertumbuh di dalam disiplin positif? Belajarlah hal-hal yang fondasi dan konstruktif. Dan kita akan menemani mereka sehingga kita layak mengatakan, saya menjadi pendidik karena ini amanah yang saya dapatkan, bukan pekerjaan sisa. Itu Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Welin. Saya lanjutkan spiritualitas. Siap. Saya juga meyakini dan banyak sekali literatur saintifik yang menghubungkan antara pendidikan dan spiritualitas. Seorang guru dikuatkan karena kekuatan spiritualitasnya. Spiritualitas tidak identik dengan agama. Spiritualitas tidak selalu identik dengan religiusitas. Tetapi kita bisa menguatkan spiritualitas kita melalui channel agama, melalui channel ketaatan. Tetapi yang lebih penting adalah setiap saat spiritualitas itu adalah ketika kita mampu melihat diri kita sendiri. Pantaskah saya mendidik orang lain ketika saya belum mampu mendidik diri saya sendiri? Pantaskah saya berbicara di depan anak-anak yang ingin hidup lebih baik jika saya tidak pernah belajar? Spiritualitas adalah mengokohkan niat, mengokohkan diri sendiri untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita karena kita sudah memilih profesi ini. Dan ketika saya membaca salah seorang penulis yang mengatakan, menjadi guru ada di persimpangan yang seringkali menjadi pertentangan karena ada ego dan ada layanan. Untuk mampu melayani orang lain, menjadi pelayan bagi anak-anak, yang harus kita kikis adalah ego kita. Bagaimana kita melawan ego kita untuk tidak menyapa anak dengan muka yang masam. Bagaimana kita berbicara dengan guru lain dengan ton yang ramah. Bagaimana kita tidak menciptakan kelompok-kelompok di sekolah. Itu semua adalah karena kita terus menguatkan spiritualitas. Ingat bahwa kekuatan diri seseorang ada di kekuatan spiritualitasnya. Karena raga ini hanya sebagai wadah saja. Yang menjadi kuat adalah spiritualitas. Ketika spiritualitas kita kuat, maka kita akan masuk kelas tanpa menggunakan topeng. Kita akan menjadi diri sendiri. Dan ketika di hadapan anak-anak ada yang kurang pas, kita mampu mengatakan kepada anak-anak, maaf anak-anak, tadi Bu Guru salah. Tadi Bu Guru membaca yang ini, ternyata yang ini. Itu ketika kita sudah mampu melawan ego kita dengan menguatkan spiritualitas. Luar biasa. Begitu pesan para suhu-suhu kita, Sobat Inspiratif, tentang transformasi
bagaimana perjalanan menjadi guru, bagaimana kemudian menjadi guru, dan bagaimana kemudian membersamai guru dan memaknai perjuangan para guru di seluruh Demikian Sobat Inspiratif, luar biasa sekali pencerahan-pencerahan yang kita terima dari para begawan kita, para guru-guru saya di sini tentang bagaimana perjalanan akhirnya menemukan jalan menjadi guru yang sangat berbeda tentunya, tapi menemukan sebuah kesamaan visi pada akhirnya bisa bersama-sama memperjuangkan guru-guru di seluruh Indonesia, dan bagaimana kita bisa terus untuk membersamai perjuangan guru-guru baik yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Nggak salah kan saya bilang dari awal ini episode yang sangat luar biasa, karena memang betul-betul pelajaran-pelajaran, inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh kedua guru-guru kita ini menurut saya sangat langka, tapi ini yang menjadi kekuatan kita dalam gerakan untuk melakukan perubahan, untuk bagaimana kita bisa akhirnya bersatu untuk anak-anak kita di seluruh Nusantara. Karena pada akhirnya seorang guru menjadi guru adalah untuk kebaikan anak-anak yang menjadi tanggung jawab yang diamanahkan pada mereka. Itulah sejatinya sebenarnya profesi seorang guru. Saya rasa cukup sekian Sobat Inspiratif untuk episode ke-8 kali ini bersama Bu Ice dan Bu Wailin. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Ini Bu Wailin Sobat Inspiratif sampai harus pulang cepat loh. Ini jadwalnya dipercepat agar bisa kita ada podcast pada hari ini. Dan Bu Ice sebagai Ketua Harian KNIU nih ditarik sana sini pasti jadwalnya. Tapi beliau sangat senang berdua untuk bisa hadir. Jadi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Ice dan Bu Wei. Sehat-sehat selalu. Panjang terus perjuangan. Ya, betul. Yes. Bersama-sama. Sebagai penutup Telusuri Inspirasi kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memaknai pandangan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan, kemerdekaan, dan guru. Ki Hajar mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak, bukan privilege. Pendidikan bukan hanya alat untuk mencetak generasi, tapi juga jembatan menuju peradaban yang lebih tinggi. Dengan penuh dedikasi, pendidikan menanam benih-benih pemikiran, menumbuhkan pohon-pohon kebijaksanaan yang kini meneduhkan generasi demi generasi. Melalui hati yang teguh dan visi yang jernih, seorang guru memulai perjalanan panjang, menggenggam tangan-tangan kecil yang haus akan pengetahuan. Di setiap gerakan dan nasihatnya terasa kehangatan seorang guru yang santun, yang bukan hanya mengajar, tapi juga menuntun. Dari Ki Hajar kita belajar bahwa guru harus jadi teladan, karena tingkah laku guru jadi panutan. Seorang guru harus penuh semangat dan penuh dengan asa, karena ia memelihara cita-cita. Seorang guru harus penuh dukungan, ia bantu murid-murid meraih harapan. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarso, tutwuri handayani. Semoga semangatmu Ki Hajar akan selalu menjadi bagian dalam jiwa guru-guru Indonesia sebagai manifestasi keberlanjutan dari kemerdekaan sebuah bangsa. Sobat Inspiratif, sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.